Halo nakama, bagaimana kabar kalian? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Oke, sebelum kita masuk pembahasannya, di chapter sebelumnya kita melihat Dory dan Brogy telah tiba di Pulau Egghead untuk membantu Luffy keluar dari sana. Maka nasib dari Luffy dan rekan-rekannya sudah tentu akan selamat cuy. Kemudian di dalam manga One Piece chapter 1107 dibuka dengan judul Aku Sudah Mencari-Carimu, yang menampilkan cover permintaan dari Ariko, yang menampilkan juga Beppo merasa canggung setelah melihat laut tidur dengan harimau salju. Masuk alur ceritanya menampilkan keadaan di pulau utara tempat di mana bajak laut warrior muncul. Selain Dory dan Brogy, di sana ada juga Kasi dan Oimo. Tak hanya mereka saja, ada beberapa raksasa Elbaf yang muncul ikut bersama mereka cuy. Bajak laut warrior tampaknya datang dengan kekuatan penuh untuk melaksanakan misi penjemputan Luffy, sang dewa matahari Nika yang dinanti-nanti mereka cuy. Kedatangan dari bajak laut warrior mengacau pasukan angkatan laut yang ada di sana dengan kekuatan besar dari para raksasa tersebut. Mereka menghancurkan cukup banyak kapal angkatan laut cuy. Dari segi ukuran dan kekuatan serangan para marinir biasa memang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka cuy. Sementara mereka bertempur, ternyata Usopp yang sedang bersama dengan Nami, Chopper dan Robin telah melihat kedatangan dari para raksasa tersebut. Dia pun menangis terharu dan muncul sebuah panel yang menampilkan tentang Ars Little Garden. Sementara itu, terlihat kapal Tosan Sunny sedang melewati hutan-hutan belantara cuy. Diketahui, Brook harus membawa kapal tersebut menuju lokasi pertemuan. Kemudian di tempat lain ada Jinbei yang sedang menuju ke tempat Zoro. Jinbei yang disuruh oleh Nami untuk memanggil dan menuntun Zoro menuju tempat di mana mereka harus berkumpul. Namun pertarungan antara Zoro melawan Lucci masih belum selesai cuy. Diketahui setelah bentrok, Lucci menghina Zoro dengan berkata bahwa krumu sedang menunggumu dan kau hanyalah menjadi beban. Sontak, hal itu sepertinya membuat Zoro kesal dan akan bertarung lebih serius melawan Lucci. Setelah itu, fokus cerita beralih ke tempat di mana Vice Admiral yang bernama Red King sedang berada. Red King mengetahui bahwa ada sekitar 30 kapal angkatan laut yang telah tenggelam. Tenggelamnya kapal angkatan laut itu diakibatkan oleh raksasa Elbaf. Dia pun memerintahkan agar kapal-kapal kecil lainnya untuk segera mundur, sedangkan kapal-kapal besar harus mendekati Pulau Egghead untuk menembaki Pacifista. Perlu diingat cuy, bahwa Pacifista sekarang ini telah menjadi musuh angkatan laut karena perintah Bonnie dalam chapter yang lalu cuy. Kemudian cerita berpindah ke tempat di mana Bonnie dan Luffy berada. Bonnie sedang menangis dan Luffy bertanya, mengapa dia menangis? Bonnie lalu menjawab bahwa selama ini dia mencari Nika. Tangisan Bonnie adalah tangisan haru cuy, karena pada akhirnya dia bertemu dengan sosok Nika, sang dewa matahari yang dia tunggu-tunggu. Luffy pun berkata bahwa dia selalu ada di sana bersama dengan Bonnie. Kemudian Luffy bertanya siapa itu Nika, dan kita disuguhkan fakta bahwa sampai saat ini Luffy belum tahu kebenaran tentang buah iblis yang dia konsumsi. Luffy tidak tahu bahwa berkat buah iblis tersebut dia telah menjadi sang dewa matahari Nika cuy. Sementara itu, Luffy masih bingung dengan perkataan Bonnie. Tiba-tiba Luffy pun menyadari bahwa Vegapunk sedang terluka parah. Dalam chapter sebelumnya, sang ilmuwan jenius itu ditusuk memakai kaki laba-laba milik Gorosei. Kini Luffy tampak sangat marah kepada sang Gorosei karena berani-beraninya dia menyakiti temannya. Kemudian Luffy sudah siap untuk melawan Gorosei Saturn. Tapi sebelum itu, Luffy berkata kepada Bonnie bahwa tadi dia melihat serangan dari Bonnie.
Namun menurut Luffy itu adalah serangan yang lemah. Bonnie lalu meminta Luffy untuk menunjukkan bagaimana pukulan kuat dari Nika yang sebenarnya. Secara tiba-tiba, Saturn menggunakan kekuatan misterius melalui tatapan matanya. Tatapan matanya itu menghasilkan serangan ke kepala Luffy cuy. Kepala Luffy pun terhempas ke belakang akibat serangan misterius tersebut. Tapi tampaknya Luffy mampu untuk bertahan. Kemudian Luffy akan membalas serangannya. Dia berkata kepada Bonnie bahwa dia akan menunjukkan kekuatannya. Luffy pun melancarkan teknik baru dari Gear 5 yang dia sebut sebagai Booming Down Gatling. Ini merupakan pukulan beruntun yang cepat dan kuat yang berhasil mengenai kepala Saturn dengan sangat telak cuy. Serangan yang epik ini sukses membuat sang Gorosei itu terpental cukup jauh dan menghantam bangunan yang ada di sana. Dan ternyata dalam setiap penggunaannya Luffy selalu menciptakan teknik baru dari Gear 5 miliknya. Inilah kelebihan dari buah iblis dengan kekuatan kebebasan, karena Luffy bisa menciptakan banyak sekali teknik berdasarkan imajinasinya cuy. Setelah Saturn terlempar, Kizaru pun bergerak dengan cepat dengan tujuan untuk menghabisi si Bonnie dan Vegapunk. Admiral itu belum menyerah untuk melakukan hal tersebut. Demi menyelesaikan misi, dia menggunakan tembakan-tembakan cahaya laser yang diarahkan kepada Bonnie dan Vegapunk, sehingga mereka berdua pun terancam cuy. Bahaya besar menanti. Namun Sanji tidak membiarkan hal itu. Dia melakukan gerakan yang luar biasa untuk memblokir serangan dari Kizaru. Melihat aksi Sanji membuat Kizaru sangat terkejut dan dia memasang ekspresi wajah kaget yang belum pernah kita lihat sebelumnya cuy. Di sana juga ada Franky yang melihat hal tersebut. Franky juga memperlihatkan ekspresi wajah yang kaget. Franky tidak percaya apa yang telah Sanji lakukan karena bagaimana mungkin Sanji mampu memblokir cahaya laser Kizaru. Untuk merespon ini semua dari orang-orang, Sanji memberikan jawaban dari sosok Dewa Cinta. Dia berkata, cinta bersinar lebih terang dari cahaya. Begitulah Sanji ketika dia harus melindungi seorang perempuan. Untuk merespon ini, Kizaru pun berkata bahwa kalau bisa seperti itu, maka fisika menjadi tidak diperlukan lagi. Kia. Franky, Atlas, Bonnie, dan Kuma menjauh dari lokasi pertarungan. Tapi Vegapunk memutuskan untuk tetap tinggal sebab Vegapunk tahu apabila dia bergerak dengan kondisi tubuh terluka seperti itu, maka dia akan mati. Luffy dan Sanji pun berdiri dengan gagah cuy untuk melawan Kizaru dan melindungi Vegapunk. Kemudian cerita beralih ke tempat di mana Saturn terjatuh. Sang Gorosei itu muncul dari puing-puing bangunan. Lalu dia terkejut karena ada orang yang muncul di hadapannya. Orang itu adalah Katarina Devon dan Van Auger. Mereka adalah pihak bajak laut Kurohige yang datang ke pulau itu. Kemudian Devon berjalan mendekat, mengaku penasaran dengan kekuatan dari Gorosei Saturn karena dia belum pernah mendengar ada Gorosei yang turun dari kantornya. Setelah itu Devon pun menyentuh salah satu kaki Saturn dan berkata, misi selesai. Devon yang menyentuh dengan tujuan agar nanti dia bisa menjelma menjadi sang Gorosei itu cuy. Devon yang memakai kekuatan Kyuubi no Kitsune. Saturn pun memandang Devon dengan penuh amarah. Devon pun bilang bahwa misi mereka di Pulau Egghead telah selesai. Kemudian Saturn berkata bahwa dia tidak menyangka penjahat mengerikan dari level 6 seperti Devon akan tunduk pada orang lain. Wanita itu pun menanggapi dengan bilang bahwa dia mau tunduk karena Kurohige spesial. Saturn ternyata mengetahui apa yang spesial dari Kurohige, yaitu ras dari Kurohige. Rupanya Kurohige berasal dari ras yang misterius. Kemungkinan besar karena ras Kurohige yang misterius dan spesial itu, dia bisa menampung lebih dari satu kekuatan buah iblis dan tidak memerlukan tidur seperti perkataan Bagi dalam Kilas Balik Oden. Saturn pun bertanya apa sebenarnya yang dilakukan oleh bajak laut Kurohige. Apa sebenarnya tujuan dari mereka? Serentak, Devon dan Van Auger menjawab bahwa tujuan mereka adalah dunia bajak laut.
Kurohige ingin menguasai dunia. Mendengar itu, membuat Saturn melancarkan serangan, tapi Van Augur menggunakan kemampuannya untuk memindahkan dirinya sendiri dan Devon menjauh. Berhubung misi mereka sudah selesai di sana, maka mereka pun hendak kembali ke markas. Namun tiba-tiba si Cecungu Karibo muncul. Cecungu Karibo menangis bahagia karena bisa bertemu dengan komandan dari bajak laut Kurohige. Karibo mengaku bahwa dia sangat mengagumi Kurohige. Kurohige adalah alasan mengapa Karibo mau menjadi seorang bajak laut. Dia pun memohon agar Devon dan Van Augur membawanya menemui Kurohige karena dia sangat ingin bergabung dengan mereka. Rupanya Karibo ini sama seperti Bartolomeo cuy. Jika Bartolomeo sangat mengidolakan Luffy, maka Karibo sangat mengidolakan Kurohige. Akan berbahaya jika dia benar-benar bergabung dengan Kurohige, karena Karibo memegang dan mengetahui informasi berharga tentang dua senjata kuno, yaitu Pluton dan Poseidon. Akankah si Cecungu ini dibawa oleh Devon dan Van Augur? Ataukah Devon memegang juga untuk bisa menirunya dan meninggalkannya di sana? Oke, seperti itulah hal menarik mengenai manga One Piece chapter 1107. Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Ciao.